aku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu pekerja yang baru pulang healing, luar biasa. Semangatnya diberkati oleh Tuhan, amin. Anak-anak muda juga baru pulang healing. Orang dunia mengatakan healing, tapi kita mengatakan kita di-refreshing oleh Tuhan, amin. Sehingga kita semua bangkit berdiri, Bapak Saudara kasih, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Inginkan Tuhan pada pagi hari ini kita mau bertemu dengan Kristus, semua tentang Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih 1 bulan setelah kami lalui. Di bulan Mei ini luar biasa Allah menyertai kehidupan kami. Allah memberkati setiap pekerjaan tangan kami, Allah memberkati kesehatan kami. Sehingga pada hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, suci kuduskan, tahirkan setiap kami, supaya kami layak masuk dalam ruang tatanan kudus-Mu Tuhan. Untuk kami bertemu muka dengan Kristus Tuhan kami, untuk kami menikmati hadirat-Nya, untuk kami dipenuhi kembali oleh kepenuhan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar pagi hari ini setiap kami yang hadir, kami bertemu dengan Kristus. Setiap kami yang hadir, kami menerima lawatan Allah dalam pujian, penyembahan, dalam firman yang akan kami dengarkan. Allah berbicara kepada setiap kami masing-masing pribadi, sehingga pulang dari tempat ini kami membawa sesuatu yang baru. Pulang dari tempat ini kami membawa pertemuan dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, berkati ibadah ini. Biar kuasa darah Yesus untuk bungkus tempat ini. Malaikat-malaikat menjaga depan, belakang, kanan, kiri kami dan sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita mau sembah Tuhan, kita naikkan pujian. Segala-galanya bagi kami. More than
Yeah.
Bapak Ibu jangan dilakukan dulu, jangan dilakukan. Salah minimal 5 orang, tapi Bapak Ibu harus keluar dari bangku. Yang belakang boleh salaman ke depan, yang depan boleh salaman ke belakang. Katakan Yesus dahsyat atas hidup kita. Yuk 1, 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau serukan namanya. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Dia bangkit, dia naik ke surga. Hanya satu-satunya Allah yang kita sembah, yang melakukan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Duduk sekarang dan selamat. Sama-sama dengan kami katakan, pujilah namamu Tuhan, Tuhan tak bermula.
Dia Raja segala Raja, amin. Firman-Nya berdaulat atas setiap kehidupan kami. Firman-Nya yang memerintah atas setiap kami. Dan Roh-Nya yang hidup ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Kami mau cari tanah yang baik, siap untuk dilaburi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih seluruh pemberitaan firman hari ini Bapa. Aku mohon urapan-Mu turun bagi hamba-Mu yang masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tanpa hikmat urapan-Mu, firman-Mu tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna. Ajar kami mengerti bahwa kuasa yang Kau kerjakan 2000 tahun lalu sampai detik ini gak pernah berubah.
Oleh karena itu segala Goliat persoalan apapun yang kami hadapi, yakinkan iman kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang besar, kami cakap melakukan segala sesuatu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba. Pikiran kami tundukkan pada pikiran Kristus. Dan saat ini berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, Shalom saudara. Senang sekali bisa kembali melayani tempat ini. Nah, saya sebelum berkhotbah saya mau bersaksi ya saudara ya. 1 bulan lalu saya jujur, kita mempertaruhkan nyawa kita masuk Papua dalam kondisi yang sedang tidak kondusif. Ya, 1 bulan lalu saya dengan tim berangkat ke Papua, dan kali ini ajak anak saya yang nomor 2 ya, Sevanya, dia mau belajar pelayanan misi. Dan memang kami tiba dalam kondisi yang nggak baik, karena saat itu saudara lihat ya di berita, dan Ramil itu sedang naik motor ditembak, jatuh, langsung dibacok sampai mati. Itu kami tiba ya. Nah, schedule udah nggak bisa dibatalkan saudara, karena barang kita, obat-obatan, malaria segala macam, hampir 800 kg itu sudah kita drop dari Jakarta. Dan saya sudah charter pesawat Pilatus yang kecil ya, yang muat 7 seater doang. Itu pulangnya nanti naik helikopter TNI, itu semua udah kita bayar. Perahu juga udah kita bayar saudara. Nah saudara, akhirnya kita mau berangkat dari Jayapura, Sentani, menuju ke suku Batok. Ini suku yang masih primitif ya saudara. Kalau lihat di sosial media saya, baik di Facebook, TikTok, Instagram maupun di YouTube ya, ini suku memang masih primitif banget. Dan laki-lakinya masih pakai koteka, yang wanita masih telanjang dada, dan mereka tidak ada rasa risih apapun juga. Nah kami berangkat, dan di sana sebelum berangkat saya sudah cek dengan dandim di sana. Kebetulan dandimnya saya baptis dan pernah jadi jemaat ketika saya ada di GB Ampera, dari pangkat mayor. Sekarang dia sudah let call saudara. Saya tanya, Pak gimana situasi, berangkat nggak? Ya berangkat Pak Gembala, nggak apa-apa, tapi jangan keluar dari distrik di mana Bapak tuju, karena berbahaya sekali. Ini lagi situasinya lagi gawat, OPM, dan dia akan menahan siapapun termasuk misionaris maupun pendeta. Jadi hati-hati sekali. Nah saudara, banyak orang nggak percaya kita berani berangkat ke sana, ke Pegunungan Bintang, dan jalan kaki sampai Papua Nugini saudara. Ya itu udah beda negara dengan kita tanpa paspor. Saudara, akhirnya kami berangkat, dan di sana saya sudah mulai agak curiga, karena ketika kita mau masuk pedalaman ke suku Sipik, itu suku yang masih menyembah buaya. Jadi di Indonesia masih ada suku-suku primitif seperti itu. Tiba-tiba dari Dan Ramil dan dari Brimob di sana berkata, Pak, kita akan utus anggota dari TNI maupun dari Polri dan masyarakat dengan pasukan bubu Surpana dengan parang untuk mengawal. Waduh, saya risih saudara. Ya, karena saya 2,5 tahun lalu ke Papua tuh nggak pakai pengawalan seperti ini. Bahayanya apa? Takutnya kita jadi sasaran sniper. Itu yang sniper. Nah saudara, akhirnya ya udah, kalau memang itu keputusan SOP seperti itu, dan akhirnya kita mulai berangkat dan benar-benar butuh perjuangan. Saya udah 3 kali ke Papua. Medan ini masih kalah dengan Medan 2,5 tahun lalu. Kalau 2,5 tahun lalu saya jalan kaki 3 hari 3 malam. Itu non-stop, hanya tidur, besoknya jalan lagi. Yang ini nggak terlalu berat sebenarnya. Kita jalan kaki paling 8 jam ya saudara ya, masuk hutan, keluar hutan. Ya memang buayanya yang masih ditakuti ya. Buaya itu besar-besar, bisa sebesar perahu, dan ular piton anakondanya itu bisa sebesar batang pohon kelapa. Jadi kalau ditelan mati juga pendeta saudara. Nah saudara, saya sempat hampir menyerah karena di situ krisis air bersih. Dan jujur saat ini kalau saya melihat aqua seperti ini berharga banget ya. Jadi setiap saya minum tuh saya nggak pernah sisakan setetes pun, itu harus habis. Karena di sana kita bisa merasakan bagaimana sulitnya mencari air bersih. Nah, supaya seru saudara, saya akan lanjutkan kesaksian ini setelah kita nonton video. Tapi ini bukan video yang di Papua, tapi ini video tahun kemarin di suku Tawana. Ini jalan kaki 7 hari. Buku kaki saya sampai lepas. Tapi saya bersyukur dari penginjilan ini, sekarang satu kampung sudah 100% Kristen. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Yesus. Kita nonton dulu ya. Lampunya mungkin bisa cahayanya dikurangi, lampunya mungkin bisa dan cahaya lain. Shalom Bapak Ibu, ini adalah video rangkuman cuplikan perjalanan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa
menuju suku Tawana di Morowali Utara. Dari Jakarta kami transit di Palu, dan dari Palu kami menuju ke Pelabuhan Kodal naik kapal feri menuju Pelabuhan Sariti. Dari Pelabuhan Sariti kami charter 2 unit mobil bersama 19 porter untuk memulai perjalanan ke suku Tawana, dan di setiap desa kami berhenti untuk survei gereja yang akan diperbaiki dan dibangun, disertai dengan ibadah KKR dan menyalurkan bantuan kepada gereja-gereja yang kami kunjungi. Medan yang kami lalui cukup berat dan harus ditempuh dengan jalan kaki selama 7 hari, dan perjalanan untuk mencapai satu desa terkadang sampai malam hari. Kami harus melewati sungai-sungai, bukit, hutan yang rimbun, dan semak belukar untuk menjangkau satu desa menuju ke desa lainnya. Bersama 19 porter kami membawa barang perlengkapan, logistik, dan barang sumbangan bagi gereja-gereja di pedalaman, antara lain selimut, pakaian, obat-obatan, vitamin, lampu panel surya, dan Alkitab, serta sembako dan snack bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di pedalaman. Selain jalan kaki, kami juga menggunakan perahu katingting untuk menjangkau desa yang lebih dalam, dan kami sewa 9 perahu katingting dalam misi ini. Dalam setiap perjalanan misi, berbagai macam hambatan sudah kami alami, seperti ancaman, intimidasi, bahkan mau dibunuh. Kami harus menjalani beberapa sidang adat, bahaya binatang berbisa, bahaya dari alam yang ekstrim. Tapi Tuhan selalu menjaga dan meluputkan kami. Kami juga menggunakan sepeda motor untuk menuju ke desa Tangkal Manyoke dan Watu Buana, dan jalanan benar-benar rusak parah. 3 sepeda motor terpaksa kami tinggal karena rusak plat koplingnya, patah knalpot, dan mogok total. Butuh pengorbanan dan bayar harga untuk melakukan misi penginjilan amanat agung di pedalaman di seluruh Indonesia. Meskipun tantangan begitu berat dan sangat melelahkan, kami kurang istirahat, kurang tidur, dan sering terlambat makan, dan terkadang tidak mandi berhari-hari. Ketika semua ini dilakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa, dan rindu amanat agung diberitakan sampai ke lokasi pedalaman yang sangat sulit dijangkau, kami tim misi YKATB melakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Di lokasi ini motor yang saya tumpangi masuk ke dalam jurang, puji Tuhan tersangkut di pohon, dan pinggang saya memang sudah cedera semakin parah, dan pulang dari misi saya harus menjalani operasi untuk kedua kalinya. Dari satu desa ke desa lain terkadang Tuhan siapkan sebuah mobil untuk kami sewa sehingga bisa menghemat tenaga kami, dan satu unit mobil kami isi 23 orang, puji Tuhan. Di setiap
setiap desa di mana kami menginap dan survei gereja, kami melakukan ibadah KKR dengan cara yang sederhana, bahasa yang sederhana. Tapi puji Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa. Jemaat dijamah dan mengalami pemulihan karena Tuhan hadir melawat umatnya. Tidak melihat gedung gereja yang mewah dengan semua perlengkapan musik dan sound system yang canggih, tapi dia hadir, dia melihat ada kerinduan dan rasa lapar dari orang yang hadir dalam ibadah untuk mencari dia. Dan semua karena pekerjaan Roh Kudus dalam misi suku Tawana ini, puluhan orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Dalam misi Tawana tahap 3 ini, hampir 1,8 ton barang sumbangan kami salurkan bagi setiap gereja yang kami kunjungi. Dan terima kasih untuk para donatur yang menabur baik dalam bentuk dana, alkitab, selimut, pakaian maupun obat-obatan. Tuhan yang membalas semua taburan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan misi ini, YKHTB juga menyalurkan bantuan sembako dan snack bagi anak sekolah minggu di beberapa desa yang memang sedang mengalami paceklik, dan puji Tuhan, YKHTB selalu menjadi saluran berkat di setiap desa yang kami jumpai. Dalam misi ini ada ratusan jemaat dan warga yang menerima selimut dan pakaian layak pakai, dan kami juga menyalurkan obat vitamin serta kacamata baca dan mengobati warga yang rambutnya penuh kutu rambut. Dalam setiap misi, semua makanan kami masak dengan cara yang sederhana dan makan bersama dengan para porter. Sekali masak untuk 30 porsi. YKHTB juga membantu pembangunan rumah warga. 1 tahun kami bangunkan minimal 5-8 rumah bagi warga yang tidak mampu dan yang masih tinggal di tengah hutan dan atas gunung. Dan yang belum punya rumah, kami juga membantu bibit ladang dan padi bagi warga dan juga membuka lahan pertanian. Dalam misi ini, YKHTB juga memberi bantuan persembahan kasih bagi para hamba Tuhan dan gembala. Dan rencana ada 7-10 gereja yang akan kami renovasi dan beberapa dibangun dari fondasi. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung misi penginjilan dan pembangunan gereja pedalaman, saudara dapat menyalurkan ke rekening YKHTB setelah tayangan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Yesus. Puji Tuhan saudara, jadi memang kalau satu pelayanan itu Tuhan yang menuntun itu luar biasa. Saya sendiri nggak menyangka ketika saya dirikan yayasan ini 6 tahun, dampaknya begitu luas buat Indonesia. Ya, karena saat ini sudah hampir 213 gereja yang kita bangun, dan itu butuh dana itu bukan lagi ratusan juta, sudah puluhan miliar kita keluarkan. Uangnya dari mana saya juga nggak ngerti saudara. Mencukupkan, luar biasa. Bahkan kadang lebih yang Tuhan kirim. Ya, dan saya tahu kalau ini dari Tuhan, semua pasti akan luar biasa. Amin. Nah, kembali kepada kesaksian Papua sebelum saya khotbah firman Tuhan hari ini tentang Daud dan Goliat. Nah, saudara, saya jujur itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Anak saya juga terlibat, Stefania kemarin, tetapi agak-agak was-was. Saya berpikir kalau saya orang udah siap mati, saudara. Saya nggak pernah takut mati. Ya, yang jadi masalahnya anak saya ikut. Kalau ada apa-apa, maminya bisa nangis darah, saudara. Kalau dua-duanya nggak ada, ya, saudara ya. Mertua juga pasti nangis gitu, saudara. Nah, saudara, saat itu saya jujur, saya keliling seluruh Indonesia, belum pernah melihat air sekotor di Papua. Itu bukan hanya coklat, campur tanah, saudara, lumpur.
Dan yang membuat saya nggak habis pikir begini, ketika haus, mereka ciduk itu langsung minum. Saya sampai kaget gitu ya, loh ini nggak dimasak? Saya bilang, enggak, kita udah bertahun-tahun begini Pak Pendeta. Darah Yesus, saya bilang, nggak sakit perut, enggak. Terus nanti kami minum air itu, iya, aduh Tuhan Yesus gimana, saya bilang, ya. Tapi nanti kita usahakan diendapkan, tapi diendapkan itu kan lumpur saudara, ya. Sampai itu, aduh saudara, itu jalan hari pertama, hari kedua, ketiga kan kita makan papeda. Wah, anak saya bilang, pengen papeda. Wah, dalam hati so tahu lo nggak tahu rasanya kayak apa. Hari pertama dia makan, hari kedua dia makan, hari ketiga, hari keempat, ayo saya makan. Nggak ada makanan lain ya katanya. Udah ngeluh saudara. Udah gitu kan badannya bau saudara ya. Orang Papua tuh maaf ya, kalau orang Papua sini itu kan parfum badannya itu haleluya 12 kali. Ya. Nah, kalau mereka jalan di depan saya, itu jarak 5 meter aja, itu kayak kita bisa manifestasi. Nah, tapi anak saya bilang begini, aneh ya, hari keempat kok udah nggak bau. Bukan nggak bau, hidung kita udah punya sepeda. Kita mau dikorek tuh bau banget, gue bilang. Oh gitu, iya. Nah, anak saya tanya, nggak mandi 3 hari, nggak pup 3 hari. Saya bilang, Van, kamu bahaya nggak pup loh, saya bilang. Aduh, nggak bisa, Pi. Memang mereka galikan toilet, saudara. Jadi toilet tuh digali 2 meter. Nah, satu kampung pelepasan di situ. Cuma dikasih papan tipis, kita kalau jongkok goyang-goyang. Anak saya lihat begitu, Pi, itu kalau patah nyemplung di dalam sebulan dicuci, baunya hilang. Makanya dia nggak mau pup, saudara. Ya. Dia mau pup di hutan takut karena masih suku primitif, masih banyak babi hutan. Aku cari sungai, Pi. Ya udah. Terus dia nggak mau mandi, sebilang saya mandi. Aduh, Pi, itu mandi. Memang kita mandi air itu, saudara, keluar itu gatel-gatel, saudara. Padahal udah sabunan. Karena memang airnya nggak bersih, saudara. Ya, keramas pun sebersih apapun, pasir itu masih nempel. Ya, ini aja gue kelihatan bersih, gue mau di pedalaman cemong melontak gitu. Nah saudara, akhirnya saya bilang begini, aduh kita air bersih gak ada, ya udah kita doa, saya bilang, papi doa ya supaya hujan turun. Kita doa jam 6, puji Tuhan, hujan turun jam 8 malam sampai jam 4 subuh sudah. Dan akhirnya semua pada keluar, mandi, anak saya juga akhirnya mandi, saya senang dia udah mandi karena parfumnya juga mulai ketularan orang Papua sudah. Ya, dan akhirnya puji Tuhan, memang begitu berat medannya, ya begitu berat. Yang berbikin berat itu suhunya lembab dan panasnya itu saya lihat kelembapan suhu sampai 80 derajat. Artinya begini, kalau suhu itu lembab 80 derajat bukannya suhu 80 derajat, artinya kita napas aja susah. Minum sebanyak apapun, saudara pipis gak akan keluar air seni. Kenapa? Karena badan kita nguap, airnya itu udah keluar lewat pori-pori kita, lewat keringat kita. Ya, makanya setiap ketemu sungai kami nyebur, berendam dulu sekitar 10 menit karena harus melanjutkan perjalanan, saudara, karena memang itu daerah OPM, ngeri juga, saudara. Tapi setiap keluar dari sungai itu lintah itu nempel semua di leher, di telinga, air cabut-cabutan, saudara. Tapi ada di telinga dicabutin, saudara. Karena di pipi itu udah masuk setengah, kita cabutin setengah mati nyabutnya. Ya, itu sampai berdarah-berdarah, ya saudara. Ya, dan saya bersyukur kita KKR, kita memberitakan firman Tuhan, dan saya jujur kasihan dengan masyarakat Papua. Setiap saya masuk desa, mereka bilang begini, terima kasih pemerintah pusat yang sudah kunjungi kami. Saya bilang, saya bukan dari pemerintah, saya dari gereja, saya yayasan misi untuk bangun gereja. Oh, bukan dari pemerintah, bukan. Ya, listrik dipasang saklar, dipasang on off gitu saklar, saudara, stop kontak. Saya senang, karena saya bawa powerbank cuma 22 biji. Ya, waduh, ada listrik. Ya begitulah Pak Pendeta. Mereka cuma pasang fitting, saklar, kabel, cuma difoto, lapor. Tapi sampai hari ini listriknya dari mana nggak tahu. Udah. Makanya Jokowi belum bisa tembus sana. Dan kami jalan sampai ke Papua Nugini. Sampai ketemu TNI di perbatasan pun berkata, aduh kita aja nggak berani Pak tugas ke sana. Itu batas batok ya. Iya betul, saya bilang. Aduh kita nggak berani Pak Pendeta, itu resiko tingkat tinggi. Dia bilang, OPM Pak. Ya, saya bilang ya saya disuruh Tuhan. Kalau disuruh Tuhan saya nggak berani. Dan saya tahu kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan menjaga dengan sempurna. Ya. Akhirnya kami sampai lagi ke Batok, naik perahu seharian, saudara. Dan ternyata nggak ada pesawat untuk kembali ke Jayapura. Nah, puji Tuhan anak saya itu pintar bergaul sekali ya. Anak saya itu tiga-tiga pintar bergaul, termasuk Sevanya. Dia nongkrong di markas TNI sudah. Dia ngobrol-ngobrol sama tentara, tiba-tiba tentara bilang, wah ini ada helikopter mau turun nih sebentar lagi, 15 menit. Kirim drop beras, telur, segala macam untuk kebutuhan logistik prajurit 1 bulan. Lah, kami boleh naik nggak, kata anak saya? Boleh, boleh. Ya, tapi harus gerak cepat. Karena ini perbu kita. Karena bahaya ketika landing di sniper, mati semua saudara. Ya, akhirnya helikopter itu turun, kita bawa pas begitu besar, lari tutup
pintu langsung terbang, saudara. Sebelumnya dikelilingi oleh hampir 15 prajurit dengan laras panjang karena takut ditembak gitu, saudara. Dan itu helikopternya, waduh haleluya, anak saya tuh pinter ya, dia tahu jenis-jenis pesawat tempur, senjata pun ya, karena dia sering outdoor juga ya, main airsoft gun segala macam. Tapi tahu nggak, ini helikopter keluaran tahun 1971 buatan Rusia. Waduh, udah banyak yang jatuh, Pi. Lu kalau naik pesawat jangan bilang banyak jatuh, serem gitu. Udah diem aja. Ya. Nah, presiden Irak yang helikopter jatuh itu 1985. Ini lebih tua lagi, 1971. Masih ada di Indonesia. Ya, kadang-kadang terima take off, nggak terima landing, saudara. Jadi harus campur bahasa, saudara. Nah, puji Tuhan kami bisa tiba di Jakarta dan hari ini tempat ini. Saudara terus dukung dalam doa. Kalau Anda lihat video tadi, 2019 itu sama grup sebelah dibikin hijau. Ya, video tadi. Kami masuk, saya udah masuk 3 kali. 2020 saya masuk, kepala sukunya saya baptis, satu persatu saya baptis. Saya nggak lepas, kasih rumah. Karena bangun rumah sana cuma 5 juta, 1 unit. Saya punya program setahun, sekarang 10 unit. Saya dikasih tanah banyak, 15 hektar. Kalau ada yang mau, saya kasih 1 hektar, jalan kaki 9 hari. 1 hektar di sana nggak sampai 1 juta, saudara. Nah, tanah itu saya buat apa? Saya tanamin palawija, padi, semua, hasilnya semua buat kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kepala sukunya baru nih 3 hari yang lalu. Bahkan yang dari agama seberang mulai pada ikut kita. Dan mereka minta toron air, saya bilang kirim segera, bikin air bersih, saluran. Dan sekarang dibikin perkampungan, namanya perkampungan kan, namanya utang buat Tuhan. Baik, seperti media ditayangkan, kita akan belajar bagaimana kita menghadapi Goliat dalam hidup ini. Ya saudara, hadapi Goliat. Klik lagi. Saudara, saya percaya kisah tentang Daud dan Goliat, kita nggak usah baca karena satu ayat demi ayat saya akan kupas kepada saudara. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kisah tentang Daud dan Goliat ini saudara sudah seringkali baca di 1 Samuel 17, 40-47 ini, saudara. Dan beberapa hamba Tuhan mungkin ada yang juga mengkhotbahkan, tapi saya akan membagikan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, narasi 1 Samuel ini begitu luar biasa, seperti cerpen, cerita pendek, atau seperti film-film kalau saudara baca tentang Daud dan Goliat ini. Tetapi ketika kita baca ini, orang akan berkata, sekecil apapun orang tersebut, dia akan mengalahkan sebesar apapun yang dia hadapi. Tetapi karena Daud dan Goliat ini sudah diangkat ke layar lebar atau layar Hollywood, banyak penafsiran orang, bukan lagi penafsiran secara Bible, secara Alkitab, tetapi mereka menafsirkan secara layar lebar. Nah, hari ini kita akan melihat Goliat apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini beban hidup itu bukan tambah ringan, Bapak Ibu. Rasain nggak? Orang kerja makin susah. Perang belum selesai, sekarang Presiden Iran meninggal, dikatakan Israel terlibat, dan kalau benar terlibat, perang dunia ketiga mungkin akan terjadi. Krisis ekonomi akan berdampak luas. Singapura sekarang saat ini sudah perhatikan COVID, rumah sakitnya sampai nggak ada kamar. Udah merebak lagi, jaraknya dekat dengan Indonesia. Makanya anak saya bilang, tolong jangan ke Singapura lagi. Dia kadang-kadang bolak-balik Singapura, beli barang jual di Indonesia. Cuannya memang lumayan, saudara. Teman-temannya modalin, set, ambil sepatu misalnya 10 set, bayar pajak, bayar cukai segala macam. Ambil jam tangan ini, ya berangkat pagi pulang sore, jangan berangkat dulu. Papi bilang, bahaya sekali. Saya bilang, nah saudara, begitu banyak Goliat yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dan kita akan melihat. Coba diklik lagi, ya. Siapa itu Daud dan siapa itu Goliat dalam versi Alkitab, diklik, ya. Nah, saudara, 1 Samuel 17 ayat 4 berkata, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Jengkal. Saudara, sebelum saudara menghadapi Goliat kehidupan ini, di Alkitab pun sudah dikatakan secara versi rohani ada 3 keunggulan daripada Goliat. Yang pertama dikatakan pendekar. Ngerti ya, pendekar itu orang jago berantem. Pak Minarto ini dulu tukang berantem sebelum kenal dengan Esther, ya, anaknya Mami Ana. Ya, saya dari kecil tuh dilatih bela diri oleh papi saya. Terus saya belajar pencak silat. Saya suka dengan Bruce Lee, belajar Wing Chun segala macam. Dulu di GB Cempaka Mas banyak nggak tahu, saya tuh suka berantem banget. Saya nakalnya cuma berantem. Ya, bahkan beberapa kali pernah pecahin anak orang pakai batu besar, saudara. Makanya saya sampai hari ini kalau di pedalaman ada orang gertak saya pakai parang apapun, gue nggak takut. Bukan karena gue jago berantem. Kenapa? Karena saya tahu ada kuasa Tuhan yang mendampingi saya. Amin. Nah, pendekar itu orang yang suka berkelahi. Dia kemudian ditentang
Coba, kita 78 tahun Indonesia merdeka, Bapak Ibu harus bangga dengan tentara nasional kita. Kita punya Kopassus yang cukup disegani. Bahkan kita punya angkatan laut, saudara, ya, yang cukup disegani di mancanegara. Ya, yang kalau saudara perhatikan latihannya, waduh, itu namanya Denjaka. Kalau Anda lihat, saudara lihat Kopassus luar biasa. Denjaka juga, waduh, saudara disegani. Karena mereka diprediksi satu itu bisa membunuh 128 orang, katanya saudara. Waktu saya lihat latihan di YouTube, saya geleng-geleng kepala. Orang Amerika pun ngeri lihat latihan Denjaka. Dia nyebrang Selat Bali tanpa apapun, saudara, nggak pakai pelampung. Perutnya dibandul, beban 1-2 kilo, cuma dikasih pisau komando, berenang nyebrang, saudara. Bayangin, itu selat jauh loh, saudara. Ya, makanya ribuan orang yang datang, hanya sekian puluh yang diterima, saudara. Nah, tentara-tentara kita dilatih dengan luar biasa. Kemudian dikatakan apa? Dia orang enak. Kenapa dia dikatakan orang enak? Yosua 11 ayat 22 berkata, tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Artinya Goliat ini, saudara, itu keturunan orang enak, bangsa raksasa. Makanya gak heran dikatakan tingginya berapa? 6 hasta sejengkal. Kira-kira berapa? Ada yang bilang 3 meter lebih. Salah. Enggak. 1 hasta itu 46 cm kali 6 tambah sejengkal. Enggak sampai 3 meter. Saya prediksi 2,9. Nah, orang kalau tinggi badan hampir 3 meter, apalagi laki-laki, ya itu pasti punya kekuatan tubuh yang luar biasa. Kemarin saya ketika di Papua, kami hadir di suku Aspik. Waduh, laki-lakinya ngeri-ngeri, gede-gede badannya. Perutnya kotak-kotak 6, padahal nggak nge-gym, sudah. Dadanya beda. Ya, kita di Jakarta kan kebanyakan one pack, benar nggak, sudah? Ya, itu gue bilang, gila, badannya keren-keren, tinggi-tinggi perawakannya. Beda sama suku Yali. Kalau suku Yali paling tinggi 150 cm. Kalau ini ada 1185, saya lihat, buset, pahanya berotot. Ya karena memang kultur tubuhnya geografis seperti itu yang menjadikan mereka seperti itu. Nah, saudara, kalau kita lihat perbandingannya, coba diklik. Ya, kita lihat perbandingannya dengan Daud. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya karena Daud serta melihat dia dihina domba yang 2-3 ekor kena sinar matahari, kulitnya ngelupas, makanya merah-merah. Beda sama ibu-ibu yang sekarang merah-merah, dikerok biar mulus. Kasusnya beda, saudara. Ya. Nah, makanya ketika dia melihat Daud, ini siapa? Siapa? Dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merah dan elok parasnya. Bapak Ibu, kita ambil makna rohani. Jangan pandang rendah seseorang dari penampilannya. Penampilan bisa nipu. Saudara lihat orang naik turun mobil mewah, belum tentu dia orang kaya. Saya kenal banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat. Beberapa jadi sponsor yayasan kami. Ya. Bahkan di satu kota, karena dia tempat bisnisnya diganggu setan, dia telepon saya beberapa tahun lalu. Waduh, saudara, saya minta doain begitu aja, puluhan juta dikasih sudah. Persembahan kasihnya, saya sampai kaget. Dia bukain cek. Ya, waktu itu menjelang Imlek, puji Tuhan, langsung store ke istri, bagi-bagi. Nah, saudara, itu ketika saya diajak masuk garasi, saya bingung. Pak Amin, lihat garasi saya kaget. 66 unit mobil itu parkir di situ. Roy Royce-nya ada 5. Ya, dan dia tiba-tiba bilang gini, Pak Pendeta suka mobil sport nggak? Gue udah GR, gue mau dikasih. Suka mobil sport ya? Ya, saya bilang sih, saya nggak begitu suka. Salah sih ngomongnya ya, saya bilang nggak suka. Memang saya jujur, saya nggak suka mobil sport. Saya suka mobil yang gagah-gagah gitu, kayak Ford Ranger gitu, saudara ya. Sesuai ini saya. Tiba-tiba dia panggil supirnya saya lihat tuh setengah lusin lebih. Nyalain mobil-mobil. Kasih coba Pak Pendeta. Ya, dalam hati cuma dicoba. Saya masuk ke Roy Royce-nya, saudara. Aduh, Tuhan Yesus. Saya bilang, ini mobil Pak, ini yang punya cuma saya sama Haritanu. Berapa miliar? 18,5 Pak Pendeta. Gue duduk di mobilnya, aduh Tuhan, gila, mobilnya begitu dipencet kayak ada bintang-bintang, gue kunang-kunang, ngeliatin begitu biasa di hutan gitu, saudara ya. Ya, mobil Lamborghini segala macam. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, ternyata dia kena kasus korupsi. Semuanya disita habis. Sekarang di penjara. Penampilan bisa nipu, Bapak Ibu. Ya, makanya hidup itu jadilah diri sendiri. Saya sekarang hidup udah gak mau aneh-aneh. Wah, gue mau pakai apapun udah sederhana aja. Kalau saya bisa pakai rapi begini, rata-rata itu mereknya Casio, dikasih orang. Benar, sudah. Ya,
Saya kalau ke Bandung itu, aduh Pak Min, jangan ke sini-sini, itu tas, ambil sepatu. Saya kadang-kadang nolak, Pak, jangan ngambil satu, ambillah dua. Enggak lah, satu aja, buat apa sepatu banyak-banyak, di rumah sepatu udah banyak. Kadang-kadang tas dibeliin ya, kalau tas saya butuh, karena buat misi. Sekali orang ngasih setengah lusin, itu harganya jutaan, ya karena memang buat pelayanan. Ya saudara. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang penampilan bisa nipu. Saya punya seorang sahabat di Bandung. Ketika saya datang, dia ajak saya makan bakmi. Yang lain tuh encek-encek, ya. Pokoknya pakai kaos putih yang kayak Jackie Chan zaman dulu, udah bolong-bolong lagi, ya. Pakai celana pendek, tapi ternyata itu orang kaya, saudara. Dia bilang gini, Mami tau gak? Ini Bandung heboh gara-gara encek ini. Kenapa? Dia pengen beli mobil di showroom, dia berkata. Dia bawa naik sepeda butut, mampirlah ke showroom kalau masalah Toyota gitu, ya. Yang satunya Mitsubishi. Dia parkir sepedanya, ditegur langsung sama satpam. Pak, sepeda jelek jangan parkir situ. Oh ini sepeda jelek katanya. Bapak mau ngapain? Saya mau lihat mobil. Jangan parkir situ. Pergi katanya. Dia padahal memang mau beli mobil cash hari itu. Ya. Nah pelayanannya, kenapa? Karena penampilannya nggak menarik. Celana pendek, sepatu, sendal swallow, sendal teplek begitu. Tiba-tiba showroomnya tuh nempel ke showroom sebelahnya. Dia bawa sepeda butut, dia nuntun. Tiba-tiba baru nyampe, itu resepsiannya satpam berkata, Pak, apa yang bisa kami bantu, Pak? Ya, saya mau lihatin mobil. Oh sini Pak, saya parkirin sepedanya. Keren kan, diparkirin sepedanya. Masuk disambut dengan luar biasa oleh marketingnya. Bapak mau mobil apa? Yuk, yang ini harganya sekian Pak, ini keluaran begini, ini speknya begini. Dia lihat, ya udah saya ambil 2 unit, bayar kontan katanya. Bingung gak? Ya, kadang-kadang orang kalau penampilan kayak orang kaya, nggak taunya orang kere, begitu orang kere, nggak taunya orang kaya. Ya, tapi ada pura-pura kere supaya nggak dimintain duit, itu juga. Tapi cuma kemas nggak ada. Yang ada di GB Kutub Utara sih Bapak Ibu. Nah, saudara, kita akan melihat saudara, apa makna rohani kita bisa ambil dari peristiwa Daud mengalahkan Goliat ini, saudara. Kalau saya bandingkan dalam dunia pertandingan tinju, Daud itu, apalagi lu, kelas kerupuk pun nggak masuk. Apalagi mengalahkan Goliat itu nggak mungkin, saudara. Nah ini dirangkum sebelum kita bahas poin demi poin. Saudara, hari-hari ini saya katakan tantangan hidup semakin berat. Anak-anak kita zaman sekarang belum tentu bisa beli rumah di komplek-komplek yang harga miliaran lagi. Mentok paling apa-apa nih. Kalau itu bukan karena campur tangan Tuhan, ya. Hidup semakin berat, krisis ekonomi akan berkelanjutan. Virus kita nggak tahu akan merebak lagi atau tidak di COVID. Kita berdoa jangan sampai ke Indonesia. Amin, saudara. Perang mungkin akan terjadi, Israel mungkin akan diserang. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Anda mau tengking-tengking pun, gimana pun Anda tengking doa, percuma. Itu sudah dinubuatkan, akan terjadi, dia akan diserang di akhir zaman. Ya. Itu semakin tidak baik. Nah, untuk mengalahkan semua persoalan yang ada, Goliat itu macam-macam loh. Ada yang sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Setiap kita punya Goliat. Dengan kekuatan sendiri, saudara dengan saya nggak akan sanggup. Tetapi kalau Daud yang adalah gambaran saudara dengan saya sanggup mengalahkan Goliat, hari ini kita akan melihat bagaimana strategi Daud mengalahkan Goliat dalam kehidupan ini. Diklik. Ada 4 makna rohani, saudara. Yang pertama, 1 Samuel 17 ayat 40 berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bapak Ibu, Daud kalahkan Goliat pakai apa? Pakai apa? Ketapel ya? Ketapel itu senjata. Ya, kemarin Brimob dan polisi yang ngawal kita tuh saya lihat senjatanya SSS1. Memang udah agak ketinggalan. Sekarang kan SS2. Ya. Nah, orang kalau perang, saudara, itu pasti magazinnya, pelurunya, dia pasti bawa banyak. Apalagi peperangan terbuka. Waduh, itu bisa satu orang itu bisa sampai 500 mungkin 1000 butir. Belum Yon Beckhamnya di sebelah pasukan pengintainya itu bawa perlengkapan begitu banyak. Nah, anehnya Daud ketika kalahkan Goliat, kenapa dia cuma pilih 5 batu licin dari dasar sungai? Lu kalau perang bawa peluru yang banyak, kenapa cuma ambil 5? Ya? Dan kenapa bilangan angkanya 5? Saudara, sudah dibuktikan para penafsir dari
zaman kuno saudara menafsirkan setiap bilangan angka 5 itu menunjukkan kepada Taurat. Jadi bukan sembarangan dia pilih 5 batu licin. 5 menunjukkan kepada Taurat. Artinya hal pertama, Daud dia berperang sangat mengandalkan firman Allah dan kuasa Allah. Katakan amin. Makanya ada Mazmur Daud berkata, aku renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara, dia mengandalkan firman Allah. Nah, kalau Daud berperang mengandalkan firman Allah, saya percaya tongkat yang dipakai Daud, saudara, itu melambangkan kuasa Allah. Kenapa Bapak Ibu dengan saya ketika kita menghadapi persoalan antara firman dan kuasa Allah itu harus jalan berdampingan? Karena kehidupan kekristenan itu harus balance, harus seimbang. Ada gereja yang pendalaman Alkitabnya luar biasa, ya, pengkhotbahnya itu sampai pokoknya gelarnya udah ngeri lah saudara, sampai doktor teologi ya, bukan hanya STH mah gak ada apa-apanya. Itu pokoknya gelar teologi luar biasa, tapi mereka gak percaya kuasa Allah. Nah, kalau kita cuma ngajar teori berdasarkan apa, penyelidikan ini, penyelidikan itu, teolognya tinggi, tapi kita nggak percaya mujizat, nggak percaya bahasa roh, nggak percaya kesembuhan, nggak percaya kuasa doa, iman kita jadi kering, saudara. Tapi di satu sisi gereja juga ada dangkal sekali. Pendetanya nggak ada sekolah teologi ya, nggak pernah belajar Alkitab, pokoknya dia hanya ngeroh, percaya kuasa Tuhan. Nah, itu juga nggak baik. Kalau Anda hidup terlalu ngeroh, melayani Tuhan terlalu ngeroh, lama-lama bukan Roh Kudus yang masuk, roh Mbah Surip loh yang masuk, saudara. Ya. Ini kan kadang-kadang banyak orang yang dapat penglihatan ini, Tuhan bicara sama saya dapat penglihatan ini, Roh Kudus barusan bicara. Hati-hati loh, jangan gampang menyatut nama Tuhan. Tuhan barusan ngomong sama saya dapat penglihatan ini, saya dapat penglihatan itu. Itu Tuhan geleng-geleng kepala, gue nggak ngomong sembarangan loh. Ya, dan itu dialami oleh teman saya, saudara. Dia seharusnya meninggal. Ya, saya diundang di Kupang, dia jemput saya. Ketika sampai di Kupang dia bilang begini, Pak Min, Bapak nyaris nggak ketemu saya. Kenapa? Sebenarnya kemarin saya sudah meninggal. Hah? Gimana ceritanya sampai merinding? Ya gitulah Pak, dia memang ada jantung, ya udah pasang ring kalau masalah 5 kontrol lagi di Jakarta. Ya, dia harus kembali ke Kupang. Nah, sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu posisi jam 2 subuh, pesawatnya take off jam 4. Dia nunggu di launch sama istrinya. Ketika sedang nunggu, tiba-tiba dia berkata, itu benar-benar dia udah gelap, nggak ingat apa-apa lagi, dan langsung glesor di pundak istrinya, seperti orang glesor begitu. Nah, istrinya pikir ini suami manja, pilu kalau mau tidur di sofa dong. Tapi istrinya kaget, lah ini kok lemes, ya lemes begitu saudara, dan keluar yang diri segala macam. Dia kaget, dan dia goyang, Pi, kenapa Pi? Kenapa Pi? Tolong suami saya pingsan, tolong suami saya pingsan. Nah, saat itu dia mendengar, tolong suami saya pingsan. Tiba-tiba dia bilang gini, Amin, saya tahu saya meninggal kenapa? Itu tiba-tiba roh saya keluar, sekian detik keluar, dan itu udah pindah alam. Terus kita merinding. Waktu dia pindah alam, tiba-tiba dia berkata, dia dibawa ke satu lokasi, itu luas sekali jutaan hektar, nggak kelihatan ujungnya. Dia jalan seorang diri di tengah ilalang sepinggang, dan itu agak lembab seperti habis hujan. Dia jalan dan dia tahu dia sudah mati, karena dia masih mendengar istrinya berkata, tolong suami saya pingsan. Tapi lama-lama suara itu hilang, dan dia sudah pindah alam, saudara. Dan saat itu dia sudah tahu, saya sudah meninggal, karena dia dikasih lihat tubuhnya itu digoncang-goncangkan oleh istri. Nah, ketika dia berjalan, dia mulai merasa takut. Dia berkata, Tuhan, ampuni saya, kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dan tiba-tiba ketika dia berjalan, dia berkata, itu langit terbuka, ada cahaya bulat turun, saudara. Cahaya dari langit turun, dia ke arah cahaya itu, dan kelihatan dia mau sedot ke atas, saudara. Nah, ketika dia menuju ke cahaya itu, dia mulai ketakutan, berkata, Tuhan, ampuni saya, tolong kasih kesempatan, saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, aku kasih kamu kesempatan, aku kembalikan kau, tapi lakukan 2 hal ini dan kasih tahu hamba-hambaku yang masih hidup melayani Tuhan sampai hari ini. Yang pertama, perhatikan orang miskin lebih lagi, ya. Yang kedua, beritahu semua hamba-hambaku, jangan sembarangan bicara, memakai namaku kalau aku tidak bicara, karena itu kekejian di hadapanmu. Tiba-tiba dia balik lagi, tubuhnya dia sadar. Ya. Saya akhirnya ngobrol sama dia karena diajak makan.
Pak Gembala, saya bilang, yang kedua maksudnya apa? Gini loh Pak Min, kita itu kadang-kadang di atas mimbar, pendeta, pengkhotbah, pendoa, gampang banget bicara. Tuhan barusan ngomong sama saya dapat penglihatan ini. Tuhan di surga bilang, aku nggak bicara, mereka yang bicara. Ya, makanya hati-hati menyebut nama Tuhan sembarangan. Amin saudara. Nah saudara, di poin pertama ini ingat baik-baik saudara, Daud itu sangat mengandalkan Tuhan dalam peperangan. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam peperangan saudara, persoalan apapun, dia percaya ada kuasa tidak terbatas yang mendampingi kehidupannya. Memang kuasa itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Makanya saya sampai hari ini ke pedalaman nggak ada yang pernah saya takutkan. Apalagi namanya setan, jin, dedemit, gua nggak pernah takut. Karena saya jalan aja 1 Yohanes 4 ayat 4. Kemarin saya baru diundang di BSD bicara tentang kuasa gelap. Itu saudara kalau baca 1 Yohanes 4 ayat 4, roh dalam diriku jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah langit ini. Amin. Saudara ngerti nggak ayat ini? Roh dalam diriku jauh lebih dahsyat. Anda jalan ke tempat serem, ke tempat angker, setan lewat. Lo punya roh Allah. Siapa yang lari? Setan. Bener kan? Tapi jujur selama ini siapa yang lari? Siapa yang lari juga? Orang Kristen kadang-kadang Roh Kudus hadir dia nggak berasa. Setan lewat, perasaan gue kagak enak duduk-duduk. Tuhan hadir lo kagak peka. Setan lewat, perasaan gue kagak enak duduk-duduk merinding. Celaka orang Indonesia. Tapi sekali lagi bukan di GBI, di tempat ini. Yang ada di Kutub Utara. Amin saudara. Ya. Nah saudara, ada kuasa tidak terbatas yang mendampingi dia. Saudara, kalau Anda berjalan, saya di pedalaman manapun saya nggak pernah takut, karena saya tahu kalau waktu saya jalan, ya, saya tahu ada kuasa yang mendampingi saya. Saya nggak pernah takut dengan bahaya apapun. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Suatu hari saya diundang ke Solo, diajak makan sama satu pengusaha. Tiba-tiba keluar, saya lihat ada orang jual lowakan. Nah, bukunya saya lihat, nah, ini tentang si kancil dan si raja hutan singa. Kita yang dulu sekolah masih seringkali didongengin ya, kancil yang licik, ya, yang nggak pernah kalah, pokoknya semua dicipoin, dikadalin, ya. Nah suatu hari kita tahu kisah ini. Si kancil ini kan di mulut buaya, dia mau dimakan. Waktu dia mau dimakan, dia pintar, dia bilang begini, sesama penguasa rimba dilarang saling memangsa. Nah singa dibilang begitu, lu kurang ajar banget, siapa penguasa rimba? Penguasa rimba tunggal saya. Kamu siapa kancil imut-imut? Siapa yang takut sama kamu? Jangan sembarangan. Saya juga penguasa rimba. Saya akan buktikan. Ya, bukan hanya singa yang masuk hutan, semua binatang takut. Saya masuk hutan, semua binatang juga takut lihat saya. Ya, si singa lihat begitu, kurang ajar nih si kancil katanya. Buktikan. Kalau kamu nggak terbukti, saya terkam, saya makan. Si kancil dia bilang begitu. Baik, saya akan buktikan. Pokoknya kalau nggak terbukti, silakan cabik-cabik telan saya, kunyah saya, makan saya. Gimana cara si singa? Baik. Kita akan masuk hutan sama-sama, kata si kancil. Saya jalan di depan, kamu singa di belakang, jarak 1 meter, siap terkam saya, tapi kita jalan berdampingan. Saya akan buktikan ketika saya jalan di depan, kamu di belakang, masuk hutan sama-sama, semua binatang takut lihat saya. Berjalanlah si kancil depan, singa di belakang siap nomplok dia. Waktu dia berjalan, semua binatang lihat si kancil, gemetar ketakutan saudara. Ketakutan. Nah, sebenarnya ditakuti siapa? Yang ditakuti yang di belakangnya saudara. Amin. Kuasa itu nggak kelihatan. Saudara jangan sembarang mukul anjing, nimpuk pakai batu, tendang anjing. Lo mesti tahu siapa pemilik anjing ini. Kadang-kadang pemiliknya lebih galak daripada anjingnya. Benar ya Bapak Ibu? Ya? Nah kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Memang nggak kelihatan. Makanya saudara kalau Anda berperang pakai firman Allah, kuasa Allah, tidak ada yang kita takutkan. Termasuk persoalan saudara hadapi. Persoalan seberat apapun, masalah kesehatan tubuh, masalah rumah tangga, keuangan kita, persoalan apapun, kalau saudara berjalan dengan firman, kita pasti keluar sebagai pemenang. Yang setuju kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, di ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama siapa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, yang kedua, Daud berperang pakai nama Allah Israel. Wah, ini luar. Saudara, kalau di perjanjian lama lihat ya, Tuhan berfirman, Allah berfirman, Tuhan berfirman, Allah berfirman. Tetapi begitu masuk dalam perjanjian baru,
nama itu sudah menjadi pribadi. Dia lahir ke dunia, dia mati dipakukan di kayu salib, hari ketiga dia dibangkitkan, dan akhirnya 40 hari kemudian dia terangkat ke sorga. Dan nama itu menjadi satu pribadi yang dahsyat, yang kuasanya nggak pernah kita ragukan. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan, saudara. Ini namanya luar biasa. Tadi pujian WLA berangkat, nama Yesus. Wah, itu nama yang benar-benar nggak boleh sembarang saudara ucapkan. Bapak Ibu, khususnya oma-oma, jangan latah. Kesandung batu dikit, darah Yesus. Ya, ibu-ibu tukang kredit lewat, darah Yesus. Pinjol datang, darah Yesus. Ya, lo pinjol, pinjam, jangan darah Yesus, saudara. Ya, nah ini nama yang berkuasa, nama yang manunggal dalam kehidupan kita. Dan nama ini dahsyat, saudara. Ya, saya kalau di pedalaman tidak ada nama yang saya beritakan selain nama Yesus. Ini nama keren banget, saudara. Yes. Ya, orang kayak kemarin nyembah buaya, saya nggak habis pikir 78 tahun Indonesia masih ada nyembah buaya di pedalaman. Pantesan kok logo ukiran kayunya buaya, kaosnya kaos buaya. Aneh, ya. Tapi kita sampaikan Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah saudara, ini nama-nama yang dahsyat, nama yang berkuasa. Nah saudara, ketika saudara punya persoalan, jangan seperti Saul. Saul, dia fokus kepada kekuatan Goliat. Tapi Daud, dia masa bodoh dengan kekuatan Goliat. Ya, dan makanya dikatakan di dalam pasal 17 ayat 11 dikatakan, 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, kalau Anda punya masalah yang berat, saya ingatkan, jangan pernah fokus kepada masalah yang saudara hadapi. Saudara ingat, Daud kalahkan Goliat hanya dengan sebuah ketapel kecil di tangannya. Jangan pernah anggap kecil, sepele apa yang di tangan Anda, tapi ingat siapa yang sertai hidup kita. Amin, saudara. Dan nama ini nama dahsyat. Ya, nama yang benar-benar powerful dalam kehidupan ini. Saudara mau dijahatin orang kayak apapun, saudara, dalam hidup ini jangan pernah takut. Nomor 3 ayat 45, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan memakan kau dan memenggal kepalamu di tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai apa? Allah. Diucapkan hari ini juga 2 kali, luar biasa. Waktu Daud melihat Goliat yang begitu besar, dia nggak bilang begini, Goliat tunggu besok ya, saya bawa tentara yang lebih besar untuk kalahkan kau, yang tingginya sepantaran 3 meter. Dia masa bodoh dengan ototnya Goliat, pedangnya, perisainya, tombaknya, saudara. Dia nggak katakan Goliat tunggu besok, tapi dia berkata hari ini juga mayatmu dan mayat tentara orang Filistin akan menjadi makanan binatang di hutan dan burung di udara. Dia nggak katakan besok. Ini bicara iman yang radikal ketika Anda ikut Tuhan. Amin. Ya, hari ini dia nggak ucapkan besok, saudara. Ya, saudara, kalau Anda punya masalah, bukannya pura-pura nggak ada masalah. Misal saudara hadir hari ini, tubuh Anda sakit. Bukannya pura-pura nggak sakit, tetapi saudara harus beriman. Hari ini Tuhan, aku dengar khotbah hari ini, aku disembuhkan. Amin. Bukan, aduh kalau lihat seperti ini Tuhan, kayaknya bulan depan saya baru disembuhkan, tahun depan saya baru disembuhkan. Enggak, saudara harus berkata hari ini juga aku pasti disembuhkan. Saudara percaya ketika Anda dengar khotbah hari ini yang sakit disembuhkan. Amin. Hari ini yang punya hutang lunas dengan cara yang baik. Amin. Hari ini masalah rumah tangga dipulihkan. Amin. Hari ini masalah keuanganmu dipulihkan. Amin. Hari ini nggak dapat jodoh, dapat jodoh. Amin. Yang udah oma-oma jangan bilang amin itu saudara. Yang jomblo-jomblo saudara. Amin saudara. Ya, hari ini juga kata Daud saudara. Dia nggak katakan besok. Suaranya amin oma paling banyak lagi saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik saudara. Yang ini satu bicara iman, dia nggak katakan besok. Saudara harus punya iman seperti Tuhan, hari ini aku percaya rumah tanggaku diberkati. Hari ini aku dipulihkan. Hari ini hutangku lunas dengan cara yang ajaib. Hari ini aku disembuhkan. Jangan bawa anakmu ke atas Gunung Moria persembahan buat aku. Saya kalau jadi orang tua, waduh, mana tega anak sendiri disembelih, dikorbankan. Abraham nggak malas-malasan mulai tidur. Dia bangun pagi-pagi buta, dia siapkan bujangnya, siapkan Ishak. Siapkan semua perlengkapan untuk menuju ke Gunung Moria, jalan kaki 3 hari 3 malam. Ini opa yang umurnya 100 tahun. Saudara, ketika sampai di atas Gunung Moria, iman Abraham dikonfrontasi oleh anaknya sendiri. Dia bilang begini, Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api,
Di mana anak domba yang akan dikorbankan? Jujur saat itu, apakah Abraham sudah melihat domba yang tertambat? Belum. Abraham bilang apa? Anakku, Allah yang akan menyediakan. Amin. Hari ini saudara sudah lihat, meskipun kau sakit, tubuhmu langsung sehat. Kau belum melihat pemulihan dalam rumah tangga, belum. Tetapi kau berkata, Tuhan, hari ini aku disembuhkan. Hari ini bisnisku dipulihkan. Hari ini rumah tanggaku diberkati. Hari ini aku dipulihkan. Ini bicara iman kita kepada Tuhan. Saudara punya iman yang besar. Saya jujur, beban tanggung jawab saya besar sebagai ketua yayasan. Gak gampang. Saya harus siapkan uang hampir 1,5 miliar setiap bulan, bahkan lebih, untuk pembangunan gereja. Tahun ini saja kita mau bangun hampir 50 lagi ya. Tapi saya selalu berjalan dengan iman. Kalau 6 tahun Tuhan udah menyertai. Dulu rasanya mustahil. Siapa Minarto ini? Kok berani masuk ke dalam? Duit dari mana? Tapi setiap saya khotbah, saya putar video, orang lihat sosial media saya, lihat YouTube saya, dia bilang, Pak, saya mau nabung. Karena nggak gampang. Zaman sekarang ada orang yang mau masuk pedalaman. Oh, itu menderita, saudara. Saya banyak air mata di pedalaman. Jauh dari istri, jauh dari anak. Ya. Kemarin saya agak was-was, kenapa? Karena benar-benar kematian itu di depan. Karena anak saya nggak sadar nguping, mereka ngobrol. Dia baru cerita ketika kita di Jaipur. Aku tuh sebenarnya nggak sengaja dengar mereka cerita, karena ada orang luar mantau kita. Ngomong apa? Semua ditinggal aja. Yang penting perahu dan motorisnya selamat. Ini tim ditinggal aja. Waduh, ngeri juga. Kenapa kamu baru cerita? Ya cerita ntar malah makin takut semua. Ya, itu nggak gampang. Kita sebagai penginjil di pedalaman ini nyawa taruh. Tetapi setiap saya melangkahkan kaki, orang berkata, udahlah, lo stoplah, jangan main seperti enggak. Saya udah nasar. Sebelum 1000 gereja, Tuhan jangan panggil aku pulang. Saya cuma minta saya. Sejak saya jatuh ke jurang, itu video tadi, saya pulang ke operasi 2 kali. Habis 200 juta lebih pinggang saya. Puji Tuhan, insuran. Fisik saya nggak kayak dulu lagi. Dulu tas 25 kg. Saya sanggup bawa. Sekarang saya nggak berani. Maksimal 10. Itu pun udah nyari. Ya, saya udah nggak berani. Fisik saya drop sebelum saya operasi. Dulu saya nge-gym. Sekarang nge-gym sedikit sakit. Nggak enak, saudara. Nah, saudara, banyak air mata. Tapi saya percaya Tuhan, ini rencanamu. Karena gereja di pedalaman itu sangat-sangat memprihatinkan. Saya lagi mengetuk pintu hati para pemimpin-pemimpin gereja di kota besar. Jangan lo orang berlomba-lomba buka gereja besar-besar. Semua serbu Jakarta, Kelapa Gading, BSD. Kemarin saya dari BSD. Ya. Itu semua masuk. GSJS, apalagi tuh, GMS, Ibu Hendy, semua itu masuk. Saya bilang, kok nggak ada mau buka di Papua ya? Bolui, Bocien, Bocuan. Itu bahasa Ibrani kuno. Nggak ada untungnya. Di sana hamba Tuhan, saudara, khotbah. PK-nya papeda. Jalan kaki 1 hari. Pak Erwin tadi tanya saya, itu jemaat datang dari mana? Saya juga kaget. Setiap ibadah KKR itu saya lihat di gunung itu turun kecil-kecil manusia, saudara. Kita ibadah jam 10 itu dari atas gunung itu kecil-kecil turun kayak cabai rawit gitu, saudara. Itu turun. Ibadah jam 10, jam 9 lapang udah penuh. Saya khotbah cuma pakai speaker, saya beli di online 400.000. Tapi suaranya jarak 500 meter bisa kedengaran. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kayak khotbah Yesus di bukit. Itu saya lihat videonya, gila ini bening banget suaranya, dari mana? Ya nggak ngerti. Oh, cerita merinding. Dan selalu tiang awan, tiang api itu menyertai kita. Amin. Tuhan campur tangan dalam kehidupan ini. Doakan ya, doakan. Nama kerennya Anyit ini. Sehari 1 menit. Saya sih jujur hidup mati saya udah buat Tuhan di pedalaman. Ya, harta kayaknya saya udah nggak terlalu gimana. Yang penting anak saya 3 udah jadi, udah pengusaha semua. Ya, saya juga puji Tuhan dapat beasiswa di Prasmo. Ya, itu semua karena anugerah. Karena kuliah di situ harus ratusan juta. Saya
bersyukur anak saya Kevin di Medan juga jadi pengusaha, cukup sukses sekarang. Sevanya juga, JN juga rame luar biasa. Dari puluhan paket sehari bisa 7-8 truk dia bisa dapat order. Ini semua kan anugerah. Pokoknya Tuhan, aku hanya fokus di dalam untuk melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keempat, diklik ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hebatnya Daud itu, dia pun menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Pertempuran ini bukan pertempuran milik aku, tapi miliknya Tuhan. Jadi yang kau tantang itu bukan aku, tapi Tuhanku. Wah, ini keren banget. Keren banget nih Daud. Hebatnya Daud seperti itu. Ketika hal pertama dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, aku datang dengan kuasa Tuhan, maka dia katakan pertempuran ini adalah pertempuran miliknya Tuhan. Tuhan yang berperang gantikan kita. Ya. Kalau saudara punya masalah, jangan berdoa, salah berdoa. Banyak orang Kristen salah berdoa, Tuhan masalahku terlalu berat, tolong aku. Salah lu kalau doa begitu. Tuhan aku sakit, sembuhkan aku. Salah kalau Anda berdoa begitu. Kalau Anda punya masalah, Tuhan aku punya masalah. Tapi bukan masalah, tapi masalahmu juga, karena aku anak. Tuhan aku sakit ya Tuhan, aku punya beban. Beban ini bukan bebanku Tuhan, tapi bebanmu karena aku anakmu. Ya, tempatkan Yesus melirik kita. Kadang-kadang doa itu harus ngotot, sedikit ngancem Tuhan. Benar, harus sedikit ngancem Tuhan. Ya. Mertua saya tahu, waktu itu saya divonis tumor. Emak saya yang sekarang sudah bahagia di sorga, itu doain saya terus. Saya tuh doa ngotot, Tuhan, saya doain orang pelepasan, saya doain orang sakit sembuh. Masa saya sakit gak disembuhkan Tuhan? Kalau saya gak sembuh, yang malu Tuhan loh, ngancem Tuhan. Sekali-sekali harus begitu. Benar, saya kalau doa tuh ngotot sama Tuhan. Saya usus buntu udah busuk sudah. Kentutannya maaf sakit, geser pantat sakit di sebelah kanan usus buntu. Saya cek di rumah sakit Mitra, Pak, cepet Pak, ini udah busuk, pecah, Bapak bisa meninggal. Saya bilang sama istri saya, malam kita gandengan tangan. Saya bilang, Tuhan, aku tuh gak mau operasi. Aku anak. Aku minta tanda. Kalau Tuhan izinkan operasi, bikin besok saya melilit-lilit, guling-gulingan. Sakitnya gak karuan, terserah deh, mau sampai pingsan terserah. Doanya kayak orang gila. Tapi kalau Tuhan gak izinkan aku operasi, ya, istri saya udah siapin asuransi, diklaim 2 lagi, bisa cair dua-duanya. Jadi operasi cuan ceritanya. Jadi dari ini cair, dua-duanya bisa pilih. Ya udah, lu siapin baju segala macam. Dokter minta masuk jam 4 sore di Mitra. Pagi itu saudara habis doa, saya udah batalin semua khotbah karena itu kalau usus buntu ngeri. Geser pantat sakit, kentut aja sakit. Itu sakitnya nggak karuan, guling-guling. Besoknya aneh, saya sibuk karena pengerja tiba-tiba ada koleksi bawa ke rumah sakit. Saya dengan istri bawa, gesekin kartu kredit, cariin kamar, asmani kumat. Seharian sudah kita ngurusin pengerja masuk rumah sakit. Pulang ke rumah udah menjelang sore, istri saya bilang, yuk berangkat. Dia udah siapin baju. Kemana? Gue bilang, lah lu kan operasi besok. Hah? Operasi saya pukul-pukul. Bisa? Gak ada sakit. Lu ingat gak doa kemarin? Lah terus gimana? Ini gak ada sakit, ngapain ke rumah sakit? Tapi harus operasi, asuransi udah oke nih klaim. Ya cuan, enak aja lo cuan, perut gue di black-black sembarangan. Mikirnya cuan kan. Dan akhirnya saya gak jadi operasi. Besoknya saya datang ke dokter. Dia USG 4 dimensi. Dia USG. Pak, Bapak minum obat apa sih? Ini kemarin busuk loh katanya. Ini kenapa usus buntunya kayak bayi? Waduh, ini udah belasan tahun gak ada bisa operasi. Tuhan, ini masalahku, angkat enggak? Tuhan, ini bebanku. Bebanku juga bebanmu. Tapi jangan ibu-ibu sembarangan ya, utang di mana-mana, gesek kartu kredit. Utang ini terlalu besar loh Tuhan. Utangku juga utangmu loh Tuhan. Orang ngajar tuh kata malaikat tuh yang utang langsung bayar, enak aja loh. Kita gesek sini, utang udah bertumbuk, ditagih nggak bisa bayar. Tuhan, aku anakmu Tuhan. Utangku besar, utangmu loh Tuhan. Enak loh dijitak Tuhan, lo velok lo sudah hati-hati. Ya, jadi 5 hal ini Imam Musik dimaju ke depan. Yuk hadapi semua goliat yang kita hadapi hari-hari ini.
Jangan pernah takut, Goliat sebesar apapun, Bapak Ibu dengan saya punya kuasa, dan kuasa itu dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan kepada Yesus. Ya, puji. Ini Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri sama firman-Mu tentang Daud dan Goliat membuka paradigma kami. Selama ini kelihatannya seringkali kami takut menghadapi Goliat di depan kami. Mungkin penyakit yang divonis oleh dokter, mungkin keuangan kami, rumah tangga, keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami. Begitu banyak Goliat yang kami hadapi, tapi hari ini kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami untuk tetap percaya. Sebesar apapun pergumulan kami hadapi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus jauh lebih besar dari segala persoalan hidup kami. Hamba berdoa buat gereja-Mu di tempat ini lewat penggembalaan hamba-Mu Pak Fernando dengan Ibu Yeni. Seluruh jemaat Allah yang hadir pada saat ini, kalau ada yang sakit, aku percaya penyakit ini bukan mendatangkan celaka, tetapi penyakit ini mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berdaulat untuk menyembuhkan setiap yang sakit pada siang hari dalam nama Yesus. Yang bergumulkan masalah pemulihan keuangan, Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, yang sanggup memberkati hidup mereka. Bahkan Kau Allah El Shaddai yang berkuasa. Kau berkuasa atas segala kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, putus pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Terus berkarya bagi gereja-Mu di tempat ini. Jiwa-jiwa terus Kau tambah-tambahkan. Terima kasih hamba selesai menjadi penyambung lidah-Mu. Biarlah apapun yang difirmankan disaksikan semua untuk kemuliaan satu nama, nama Yesus yang dahsyat. Dan Engkau yang sudah diberkati dan percaya hari ini juga Engkau dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu untuk berkata. Haleluya, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Siap menghadapi Goliat-Goliat kita. Bapak Ibu terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita hendak memberi kembali kita bersatu di dalam doa. Luar biasa firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan singkapkan lebih lagi pengertian, pewahyuan yang setiap kami dari firman yang kami dengar. Kami mengangkat tangan kami memberkati, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Minto Jonathan dalam segala hal.
Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan sertai atas hamba-Mu setiap hari-hari demi hari. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dikerjakan, bahkan ketika hamba-Mu pergi ke pedalaman-pedalaman, nama Tuhan benar-benar ditinggikan, nama Tuhan benar-benar dimasyurkan, dan Allah membela segala pekerjaan tangan yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Tutup bungkus setiap keluarganya, Ibu Esther dan ketiga anaknya Tuhan. Tuhan jadi pemberkati, Tuhan memberkati, bahkan daripada keturunan demi keturunan Allah menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Sebentar kami hendak memberkati tempat ini, biarlah kami memberi dengan sukacita, karena Allah lebih dulu memberi yang terbaik untuk setiap kami. Anda dan saya yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilahkan pada para pelayan untuk pengumuman sepekan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mohon perhatian untuk pengumuman selama 1 minggu ke depan, Sebelum pengumuman, saya mau bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama hadir bersama-sama dengan kami di tempat GBI Shining Glory? Boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan, jemaatnya setia. Sebelum pengumuman, atas nama Gembala, pelayan jemaat dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Pak Minarto, sekali lagi Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tadi Pak Minarto menayangkan video beliau pelayanan misi perjalanan 9 hari ya Pak. Ada yang mau ikut? Saya pasti ya Pak, lagi naik ke lantai 4 aja 2 kali berhenti. Bapak Ibu, beliau sudah berikan kesaksian. Mohon dukung dalam doa, karena tadi beliau bilang ke Papua itu nggak mudah Bapak Ibu, mempertaruhkan semuanya. Jadi dukung dalam doa terus, dan kalau mau menabur ada langsung hubungi beliau aja. Oke, pengumuman yang pertama untuk doa pagi diliburkan karena gereja kita ada pelayanan SOS. Sahabat orang sakit. Jam berapa lupa saya kemarin? Jam 8 pagi ya. Bapak Ibu yang mau mendaftar ke Ibu Yuli. Ya, Ibu Yuli. Selanjutnya Fellowship Youth
untuk ibadah hari Sabtu diliburkan juga. Selanjutnya setelah ibadah hari ini pembinaan tamborin. Terus setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara, youth kita lagi cari dana jual makanan di depan. Silakan berbelanja. Yang terakhir, ibadah untuk minggu depan dilayani oleh gembala kita dan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelumnya kami mohon maaf, bulan kemarin sebenarnya bukan anggurnya yang kurang, tapi puji Tuhan jemaat kita bertambah, Bapak Ibu. Yang bulan kemarin nggak dapat, tenang, kami sudah sediakan banyak. Minggu depan dapat 2, biar bagian yang 2. Kalaupun masih kurang, tenang, saya sudah beli cap tikus. Oke, siap pengumuman. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terlebih pada hari yang indah ini, kami hamba-hamba-Mu boleh berkumpul, boleh bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami. Firman Tuhan terlebih ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berterima kasih dengan timnya ya Tuhan, istrinya, anaknya ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi siang hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Pendoa, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth ya Tuhan, imam-imam muslim, WL singer, semua yang terlibat Tuhan, Engkau berkati kami dengan kesehatan kekuatan yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati, kami mau katakan Shalom Indonesia, damai sejahtera ada atas bangsa kami. Segala kuasa-kuasa gelap yang coba merusak bangsa kami, kerukunan bangsa kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau lepaskan berkat buat tanah perjanjian ya Tuhan, bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan. Kami mau katakan Shalom Israel, damai sejahtera ada atas bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bawa di dalam doa ya Tuhan pemimpin di bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, panglima TNI, Kapolri ya Tuhan, bahkan sampai tingkat RT RW ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka ya Tuhan, biar roda pemerintahan kami Tuhan boleh berjalan dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau jaga lindungi hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan Kau berikan buat hamba-Mu. Berkati juga istrinya ya Tuhan, usahanya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, anaknya kiranya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya ya Tuhan kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, Mari sebelum tinggalkan tempat ini kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Biarlah kasih Allah berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera senantiasa turun dalam kehidupan saudara. Dan saat ini kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah dari Tuhan Yesus. Biarlah kiranya engkau diberkati keluar masuk pintu rumahmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati keluarga besarmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu, dan kiranya dijadikan berhasil apapun yang hari kau kerjakan dan kau lakukan dalam kasih yang sempurna anak yang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan manis dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita dan bermain bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin.